Timor Leste merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang terletak di Pulau Timor bagian timur. Sebelum berdiri menjadi negara, Timor Leste sebelumnya merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan nama Timor Timur. Kemudian pada tanggal 20 Mei tahun 2002, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi sebuah negara bernama Timor Leste. Tanggal 20 Mei tahun 2002 ditetapkan sebagai Hari Restorasi Kemerdekaan Timor Leste. Lalu, apa saja fakta mengenai Timor Leste yang perlu diketahui? Yang pertama, bekas jajahan Portugis. Di masa lalu, Timor Leste merupakan sebuah wilayah bekas jajahan Portugis. Diketahui, Portugis pertama kali datang ke Timor Leste sekitar tahun 1520 dan menjajah wilayah tersebut. Tidak hanya Portugis, Belanda dan Jepang juga berebut untuk menguasai wilayah Timor Leste. Perang antar negara pun terjadi, dan kemudian dibuat perjanjian. Portugis lalu memberikan bagian barat Timor Leste ke Belanda, sementara Jepang menguasai Timor Leste pada tahun 1942 sampai 1945. Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia II, Portugis kembali menguasai Timor Leste pada tahun 1975. Pada tanggal 28 November tahun 1975, Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugis. Kemerdekaan wilayah Timor Leste diumumkan oleh Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste, Fretilin, yang merupakan salah satu partai di Timor Leste. Namun, pihak Fretilin mengambil peran semi-pemerintah yang menimbulkan polemik bagi partai-partai lain yang memiliki misi masing-masing. Yang kedua, Provinsi ke-27 Indonesia. Tak lama setelah itu, pasukan Indonesia datang pada tanggal 7 Desember tahun 1975. Pada tahun 1976, Indonesia menyatakan jika Timor Leste menjadi bagian negara Indonesia sebagai provinsi ke-27 dengan nama Provinsi Timor Timur. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan pembangunan di Timor Leste, tetapi ada golongan yang tidak puas dan melakukan tindakan separatis. Sebelumnya, Indonesia melakukan perundingan dengan Portugis. Bahkan, kedua negara membuat perjanjian referendum di Timor Leste pada tanggal 5 Mei tahun 1999. Yang ketiga, memisahkan diri dari Indonesia pada tanggal 30 Agustus tahun 1999. Timor Leste mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk memilih melepaskan diri atau tetap bersama Indonesia. Referendum ini didukung PBB, yang juga mengakhiri konflik yang terjadi sebelumnya. Saat itu, kondisi rakyat Timor Leste hidup dalam konflik, kelaparan, hingga penyakit. Tercatat, lebih dari 250.000 korban meninggal dari dampak tersebut. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1999, penentuan pendapat untuk menentukan masa depan Timor Leste berlangsung lancar. Pemilih yang berpartisipasi dalam referendum mencapai 90%, sehingga penentuan pendapat tidak berlangsung lama. Selanjutnya, PBB mengumumkan hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September tahun 1999. Hasilnya, dari sekitar 450.000 pemilih, sebanyak 78,5% warga Timor Leste memilih untuk menolak otonomi. 21% memilih otonomi, dan 1,8% dinyatakan tidak sah. Sekjen PBB saat itu, Sekjen PBB Kofi Annan, mengatakan bahwa hasil itu menunjukkan penduduk Timor Leste menginginkan memisahkan diri dari Indonesia. Yang keempat, merdeka pada tahun 2002. Timor Leste yang dulunya bagian Indonesia bernama Timor Timur, secara resmi menjadi negara baru pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Pada tahun 2016, Timor Leste menandatangani perjanjian The Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
CMATS dengan Australia. Perjanjian ini mencakup ladang gas luas, bernilai miliaran dolar AS, bagi dua negara. Tetapi, belakangan Dili menuding Australia melakukan misi mata-mata, demi mendapatkan keuntungan komersial, dari negosiasi yang berlangsung sejak 2004. Kemudian, Timur Leste mengajukan desakan, agar perjanjian itu diakhiri. Dili resmi mengajukan kasus itu ke Mahkamah Internasional PBB pada Juni tahun 2015. Yang kelima, akhiri perjanjian batas wilayah dengan Australia. Pada tahun 2007, Dili dan Canberra terlibat dalam silang sengketa mengenai batas wilayah Timor Leste Australia. Timor Leste membawa persoalan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda. Timor Leste memastikan bahwa tuntutan mereka agar perjanjian CMATS dengan Australia segera berakhir. Bersamaan dengan itu, muncul harapan akan adanya pendapatan bagi Timor Leste dari eksplorasi kandungan gas alam yang ada di wilayah itu. Yang keenam, bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja. Timor Leste menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja, sementara bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Tetun yang merupakan bahasa daerah dan bahasa. Yang ketujuh, mata uang Timor Leste. Timor Leste masih menggunakan mata uang dolar AS dan koin centavo Timor Leste dengan pecahan 1, 5, 10, 25, 50, 100 centavo Timor Leste, setara dengan 1 dolar AS. Selain itu, masih ada yang menggunakan rupiah untuk berdagang di sekitar perbatasan Timor Leste dan Indonesia.